Guys, ada satu lagi berita yang amat pelik tapi mengempalkan. Katanya di sini Amerika Serikat murka Malaysia terancam diserang dari Magetan jika Indonesia beli jet tempur Su-35. Kenapa? Itu yang peliknya guys. Bila Indonesia beli Su-35 tapi Malaysia yang terancam. Pasal apa tu? Jom kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang guys. Hari ini kita reaction lagi satu lagi video daripada update pertahanan. Anda boleh pergi ke channelnya, klik subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada update pertahanan. So, tajuk yang kita nak reactionkan hari ini seperti intro yang saya katakan di hadapan video tadi guys. Katanya di sini Amerika Serikat murka Malaysia terancam diserang dari Magetan jika Indonesia beli jet tempur Su-35. Kenapa? Yang peliknya Indonesia beli Su-35 tapi Malaysia yang terancam. Itu yang menjadi tanda tanyanya. Kenapa guys? Mari kita tonton dan reaction sama-sama dengan saya. Jom. Yang menjadi tanda tanyanya di sini, Indonesia beli jet tempur Su-35 tetapi Amerika Serikat murka Malaysia terancam diserang dari Magetan. Pelik tak? Jadi bagaimana cerita? Mari kita tonton direction sama-sama guys. Tonton hingga habis guys baru kita tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Oh, muzik dia ni memang metal betul lah, update pertahanan. Ini orang panggil metal guys. Goyang kepalanya muzik. Wow. Okey, kita dah masuk intro. Breaking news. Kita baca sikit guys Pantas Amerika Serikat ketakutan jika Indonesia beli Su-35 dari Rusia. Brunei dan Malaysia bisa diserang dari Magetan. Wah, dengar tu guys, saya dah baca. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. InsyaAllah. Tonton hingga habis guys. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu, rencana Indonesia untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia terus dibayang-bayangi sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. CAATSA sendiri merupakan hukuman yang hingga kini membayangi Indonesia. Sanksi ini diberikan Amerika Serikat pada negara yang membeli perlengkapan militer dari Rusia. Hadirnya ancaman sanksi CAATSA Amerika Serikat yang membayangi pengadaan Su-35 Indonesia membuat Rusia naik pitam. Namun, Rusia naik pitam baru-baru guys. ini tersiar kabar yang mana jika Indonesia beli jet tempur Su-35 dari Rusia, Brunei dan Malaysia bisa diserang dari Magetan. Namun, kenapa berimbas ke Malaysia? Simak berita ini sampai Itu yang habis. peliknya, ke Malaysia pula. Okey, kita skip iklan sebentar kan. Yang peliknya Indonesia yang beli Su-35 tapi yang terpiasnya Brunei dan Malaysia. Amerika Serikat rupanya takut jika Indonesia yang membeli jet tempur Rusia Su-35 yang bisa jadi unsur air superiority TNI AU Indonesia yang semakin kuat. Dengan radar PESA, jet tempur Rusia Su-35 yang akan dibeli Indonesia bisa mengendus target dari jarak sangat jauh yakni 400 km. Wow. Selain itu, jet tempur Su-35 rupanya juga memiliki perangkat elektronik countermeasure untuk mengganggu misil M120 AMRAAM mengenainya. Yang paling meresahkan bagi Amerika Serikat ialah loadout Su-35 yang bisa sangat banyak dalam sekali terbang. Ia menyediakan 12 cantelan untuk rudal dan smart bomb dalam sekali terbang. Berarti jet tempur Su-35 bisa melakukan dua peran sekaligus hanya dalam sekali terbang. Jelas sebuah keuntungan bagi USER mengoperasikan Su-35 di mana Indonesia berkesempatan mendapatkannya, walau masih dibayangi larangan Amerika Serikat. Bermakna di sini memang sangat banyak halangan untuk Indonesia membeli Su-35 ni kepada Rusia. Sebenarnya apa yang dimahukan oleh Amerika kepada Indonesia ni
Indonesia membeli F-35 sebenarnya itu yang dimahukan oleh itu Amerika. Dalam F-35 itu kan buatan Amerika sendiri kan. Sebelumnya, Rusia menuding sanksi CAATSA yang membayangi berbagai negara yang hendak membeli alutsista dari negaranya merupakan bentuk ketidakadilan. Moskow menyebutkan bahwa Washington telah menjalankan praktik yang menyalahi aturan dalam berbisnis. Dilansir zonajakarta.com dari Bloomberg, hal tersebut diungkap oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyova. Vorobyova menyebut bahwa adanya sanksi CAATSA sangat tidak adil bagi Rusia, sehingga membuat Rusia semakin marah dengan negeri paman Sam itu. Ketakutan Amerika Serikat mendesak Indonesia untuk membatalkan pembelian jet tempur Rusia yaitu Su-35. Ya, itu yang dimahukan oleh Amerika, membatalkan pembelian Sukhoi Su-35 dengan Rusia. Itu yang dimahukan oleh Indonesia oleh Amerika sebenarnya kepada Indonesia. Salah satunya bisa merusak pasaran dan hegemoni F-35 Singapura serta Australia. Dikutip zonajakarta.com, itu rupanya jet tempur Sukhoi Su-35 mampu lepas landas dengan bobot total 34,5 ton. Panjang landasan yang dibutuhkan untuk lepas landas adalah 550 meter, sedangkan untuk landing sedikit lebih panjang yaitu 670 m. Jarak landing yang relatif pendek ini diperoleh dengan penggunaan drag chute atau parasut untuk mengerem. Jika tidak menggunakan drag chute, jaraknya jauh lebih panjang, lebih dari 1 km. Su-35 menggunakan dua buah mesin Saturn 117S atau AL-41 yang merupakan pengembangan dari mesin AL-31 yang digunakan Sukhoi 27. Mesin baru ini memiliki tenaga yang lebih besar dibanding pendahulunya. Selain memiliki tenaga yang lebih besar, masih baru ini juga lebih awet. Time between overhaul, yaitu masa sebelum mesin harus di-overhaul, adalah 1.500 jam. Ini setara dengan masa penggunaan 10 tahun. 10 tahun guys. Bayangkan engine dia boleh tahan 10 tahun. Masing-masing 86,3 Newton. Su-35 mampu dipacu dalam kecepatan supersonik yaitu Mach 1,1 tanpa menyalakan afterburner. Untuk kecepatan maksimumnya Su-35 bisa digeber hingga kecepatan maksimum 2.400 km per jam atau Mach 2,22,2 kali kecepatan suara. Kita ulang oleh apa dia cakap tadi. Geber hingga kecepatan maksimum 2.400 km per jam atau Mach 2,22,2 kali kecepatan suara. 2.400 km sejam lajunya. 2 kali kecepatan suara. Bayangkan, kita baru nak cakap dia dah boom, dah pergi dulu. Macam itulah lajunya guys. Bukan biasa-biasa ya. Iklan lagi sebentar guys. Wow, ini kereta Back to the Future ni. Okay, kita skip. Dengan bahan bakar penuh mampu menjangkau jarak 3.600 km. Wow, kalau dengan bahan bakar yang penuh ataupun minyak lah kalau orang kata, hingga berapa ribu? 3.500 km. Barannya adalah dari Jakarta ke Merauke. Dengar sekali lagi saya. Dengar lagi sekali guys ya. Dengan bahan bakar penuh mampu menjangkau jarak 3.600 km. 3.600 adalah dari Jakarta ke Merauke. Jauh dia. Pesawat tentu juga dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara dengan 2 kali air refueling dengan radius tempuh dari Su-35 adalah 1.600 km. Jika ditempatkan di Lanut Iswahyudi Magetan bisa mencapai Kuala Lumpur atau Brunei Darussalam. Sukhoi Su-35 mampu terbang tinggi dengan ketinggian maksimum 59.000 feet atau 18 km, itu hampir 2 kali lipat ketinggian pesawat jet komersil. Ketinggian 8 dia boleh terbang 2 kali lebih tinggi daripada pesawat jet biasa. Wow. km itu sangat tinggi. Sebagai gambaran, jika seekor sapi dijatuhkan dari ketinggian itu maka akan jatuh ke tanah setelah lebih dari 2 menit. Wow, 2 menit. Perundingan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi 35 dari Rusia telah selesai dan kontraknya ditandatangani kedua belah pihak pada Februari tahun 2018. Dubes Vorobyova mengatakan, ada beberapa masalah teknis yang menjadi kendala,
Dubes yang menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Jokowi itu juga optimistis kerjasama pertahanan kedua negara akan semakin kuat dan Rusia berkomitmen menjadi mitra yang setia bagi Indonesia. Rusia memproduksi berbagai perlengkapan pertahanan yang apapun Indonesia butuhkan akan kami sediakan dengan kualitas produk pertahanan Rusia sudah dikenal dunia, kata dia. Rusia juga mendukung peran Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia yang ditunjukkan dengan memberikan suara bagi Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB UNSC pada Juni tahun 2018. Itulah kehebatan Su-35 guys. Dia boleh terbang hingga 3,600 km jauhnya guys. Wow. Berapa jarak tu 3,600 km tu. Wah, kalau kita naik kenderaan berapa jam, berapa hari baru sampai tu. Tapi Su-35 boleh terbang sejauh itu jika diisi dengan bahan bakar yang penuh dan dengan kelajuan maksimumnya hingga 2,400 km sejam. Masya Allah. 2 kali kecepatan suara. Kita boleh cakap dia dah pergi dulu dah. Bayangkan 2 kali kecepatan suara guys, 2,400 km sejam tu. Sangat laju tu. Pesawat yang kita naik yang komersial tu, yang macam Malindo A, macam AirAsia itu kan, itu baru 800 km sejam je kelajuan. Bayangkan dia punya laju tu 3 kali ganda daripada pesawat biasa. Itu kalau dekat luar pesawat tu tercabut semua baju-baju ni, koyak semua, kulit-kulit tercabut dengan kelajuan macam tu. Bayangkan F1 pun 300 km sejam laju. Kita pun tengok macam ni kalau pernah pergi circuit guys, tempat perlumbaan macam tempat lumba F1 ataupun Sepang circuit ataupun dekat tempat perlumbaan kenderaan F1. Kalau kita nampak 300 km sejam tu, kita macam ni je, macam tu je, 300 km sejam. Anda bayangkan ya, kalau 2,400 km sejam, bagaimana tu kepala kita macam tu. Saya pun tak boleh nak bayangkan macam mana kelajuan tu. Memang sangat laju lah. Itulah yang dikatakan oleh admin tersebut. Dan begitulah kenapa Amerika sangat tidak suka jika Indonesia membeli Su-35 dengan Rusia, kerana nanti akan menjejaskan pasaran F-35 mereka. Kerana sekarang ni Singapura membeli F-35 dengan Amerika, tetapi nanti ditakuti tempiasnya kepada Malaysia, kepada Brunei akan sama juga turut membeli dengan Rusia Su-35 tersebut. Dan F-35 daripada Amerika tak ada orang beli pun nanti. Itulah yang dikatakannya Malaysia terancam diserang dari Megajetan dari jika Indonesia beli jet tempur Su-35. Kenapa? Itulah sebabnya. Yalah, mestilah Malaysia ataupun Brunei akan ikut apa yang Indonesia beli. Itulah yang tidak dimahukan oleh Amerika. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya dan penyampaian saya sepanjang saya melakukan reaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf juga guys kerana sepanjang saya melakukan reaction ada tersilap kata, tersilap cakap. Saya mohon ampun dan maaf kerana saya manusia biasa, tidak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So assalamualaikum, goodbye, bye bye.